Serunya kompetisi KMHE UNED 2025, 40 tim bersaing raih juara. Kolaborasi 3 lembaga, gelar launching dan bedah buku Hari-Hari Revolusi Indonesia. Halo sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka. Bersama saya, Ali Muhdar. Selain 2 informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di News 58. Universitas Jember menjadi tuan rumah kompetisi mobil hemat energi atau KMHE 2025. Ajang bergensi tingkat nasional ini diikuti 40 tim dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia. Gelaran kompetisi mobil hemat energi atau KMHE 2025 resmi digelar di sirkuit Universitas Jember. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Lebih dari 40 tim dari berbagai universitas di Indonesia turut serta menghadirkan kendaraan hemat energi dengan berbagai kategori. Mulai dari urban gas all-in, urban elektrik, hingga prototipe hybrid. Ajang ini tak hanya menjadi tempat unjuk kreativitas, namun juga menjadi wadah mendorong riset dan pengembangan teknologi otomotif yang ramah lingkungan. Secara umum, karena kita sudah diberi amanat oleh kementerian, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun sekali lagi cuaca agak kurang bersahabat, tapi persiapan kita optimalkan, gitu ya. Mudah-mudahan kondisi yang ada, ya, pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, dan yang paling penting bisa menjamin keselamatan dari para kontestan, ya. Dan panitia sendiri sekali lagi sudah semaksimal mungkin untuk mengantisipasi ini, tapi juga semua ini karena memang kehendak Tuhan gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa untuk menolak itu. Sejauh tadi secara teknikal memungkinkan tetap kita selenggarakan. Kalau toh memang ini membahayakan misalnya ataupun juga tidak memungkinkan secara engine untuk dijalankan, nah itu semua nanti otoritas dari tim Yuri. Begitu. Pesan saya jaga sportivitas ya. Bermain atau bertanding, berkompetisi secara fair gitu ya. Dan sekali lagi ini sebenarnya esensinya, dan itu juga akan disampaikan oleh Pak Direktur Bilmawa secara video nanti dalam sambutannya itu. Ini semata-mata sebagai suatu ajang silaturahmi, ajang koordinasi, saling asah, saling asuh antar mahasiswa, dan syukur kalau ada inovasi-inovasi baru yang bisa dikemukakan. Prinsipnya itu sebenarnya. Jadi juara bukan satu-satunya tujuan, tapi yang paling penting tadi itu. Ya, membangun silaturahmi dan juga ajang istilahnya kompetisi inovasi dalam kerangka sekali lagi untuk meningkatkan skill dari adik-adik mahasiswa kita, terutama di bidang otomotif. Nanti kriteria penilaian pertama adalah seluruh kendaraan yang bertanding di track itu sudah mendapatkan stiker safety dan juga technical inspection. Jadi harus melalui 8 pos scrutiny ring. Jika tidak melewati 8 pos itu, maka dia tidak akan mendapatkan stiker untuk bisa masuk ke track. Selama masih bisa diperbaiki, maka mereka masih bisa mengulang pengujian. Nah, setelah mendapatkan stiker technical inspection pass, maka mereka bisa melakukan lomba atau mengaspal ya. Nah, kemudian kriterianya seperti apa? Maka semua kendaraan, semua tim diberikan 5 kali attempt, 5 kali percobaan. Maka percobaan itu mereka nyoba 5 kali. Nah, setiap kali percobaan itu mereka harus waktunya masuk, dan yang kedua mendapatkan hasil pengukuran. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, pengukuran itu adalah berapa banyak jangkauan per kilometer per liter yang bisa didapatkan. Jadi misalnya untuk MPD
motor bakaran dalam adalah satuannya adalah kilometer per liter. Jadi semakin tinggi kilometer per liter maka dia semakin naik rankingnya. Kemudian kalau baterai itu adalah kilometer per kilowatt hour. Nah sama juga. Jadi mereka akan mendapatkan setiap attempt itu berapa kilometer per liter. Nah setiap tadi kategori dan kelas itu masing-masing akan dipampang nanti berapa ranking yang teratas ditaruh di paling atas kemudian mengurut sampai ke bawah. Nah yang menang adalah yang mendapatkan capaian tertinggi kilometer per liter tadi atau kilometer per kilowatt hour. Mereka dikasih 5 kali kesempatan. Dalam penyelenggaraannya, Universitas Jember menyiapkan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari area workshop, area uji coba, hingga stand pameran untuk menampilkan produk unggulan dari masing-masing tim peserta. Kalau persiapannya kami melakukan pengujian tiap hari di kampus Mas. Gimana dengan kejuaraan ini lomba kontes ini optimis melalui terbaik atau bagaimana? Optimis Mas. Butuh persiapan berapa lama ini? Kami dari awal tahun Mas mempersiapkannya Mas. Udah berapa kali ini ikut? Saya tahun kedua Mas ini. Harapan apa ini Mas? Harapan tetap juara kayak tahun lalu Mas. Tahun lalu Juara 2 Mas. nama lengkap siapa tadi? Tommy Siombing Mas. Tommy Siombing. USU ya? Ya Mas. Antusiasme mahasiswa dan masyarakat terlihat sangat tinggi. Mereka berbondong-bondong datang menyaksikan langsung mobil-mobil ciptaan mahasiswa yang tak hanya hemat energi, namun juga memiliki desain futuristik dan teknologi cerdas. Kompetisi KMHE 2025 di Universitas Jember ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang mampu berinovasi, kreatif, serta menjawab tantangan global dalam menciptakan teknologi transformasi yang efisien dan berkelanjutan. Dari Sumber Sari Jember, Karina Pudi melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025, 3 lembaga di Jember berkolaborasi menggelar acara launching dan bedah buku Hari-Hari Revolusi Indonesia. Acara ini berlangsung di Pondok Pesantren Islam Asri Jember dan terbuka untuk umum. Acara launching dan bedah buku Hari-Hari Revolusi Indonesia merupakan hasil kolaborasi antara PPI Asri Jember, Ngenger.co, dan Winhas Jember. Dalam kegiatan ini, PPI Asri bertindak sebagai tuan rumah sekaligus pemilik buku, sedangkan Ngenger.co berperan sebagai pihak yang menerjemahkan buku tersebut. Adapun Winhas Jember menjadi support system dalam proses penerbitannya. Kegiatan yang digelar pada Sabtu pagi ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Rektor Universitas Al-Falah As-Sunniyah Rizal Mumazik Zen, founder komunitas Ngenger Ayu Noto Negoro, serta dosen sejarah Universitas Jember Ratna Endang Wulan. Acara yang dimoderasi oleh Muhammad Hisham MS ini mendapat antusias tinggi dari peserta. Melalui kegiatan ini, para pembicara berharap agar semangat revolusi dan nilai-nilai perjuangan santri terus diwariskan kepada generasi muda. Acara ini sebenarnya diadakan oleh tim penerbit buku ini. Saya dulu awalnya kalau tentang buku ini, saya dulu awalnya itu dikasih tahu sepupu bahwa ada karya mbah kami banyak, gitu kan. Itu ditunjukkan. Suami saya kebetulan orang sejarah, dosen sejarah, awalnya gitu. Terus pagi ini menarik, ini berharga dan lain sebagainya. Akhirnya suami kontak
Acara ini juga menjadi momen untuk menyatukan perguruan tinggi, komunitas, dan pesantren dalam gerak literasi bersama. Mulai dari awal temuan naskah itu, kemudian diskusi, terjemahkan itu, saya ikut terlibat, terutama yang terkait dengan bagaimana konteksnya itu ya di Banyuwangi, karena ini Pak Halim ini kan ketua Masumi Keresidenan Besuki, Keresidenan Besuki, jadi meliputi Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, daerah Tapal Kuda ini. Nah, kebetulan saya sebagai peneliti, penulis, pengamat secara lokal, saya dilibatkan. Konteksnya tadi, karena di laporannya itu ada, dan kebetulan yang pernah saya teliti gitu. Melalui bedah buku ini, penyelenggara berharap generasi muda dapat lebih menghargai sejarah perjuangan para santri, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui gerak literasi dan pemahaman sejarah. Dari Kaliwates Jember, Abir Nabila dan Yulia Sasra melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi penjual koran yang tetap bertahan di era digital. Tetaplah bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yulia. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Delis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi PAS Nurul Jadid Python Probolinggo, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Ditempa mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase berbasis audiovisual dan memproduksi materi berita televisi, menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Di era digital ini masih ada penjual koran yang tetap setia menjalankan pekerjaannya, seperti yang terlihat di kawasan Jalan MT Haryono, Kabupaten Jember. Di Jalan MT Haryono nomor 5, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terlihat seorang penjual koran yang sedang berjualan di area lampu merah, sambil menawarkan koran kepada pengendara yang berhenti. Untuk harga koran sendiri tidak selalu sama, berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000, tergantung dari pembelinya. Meski di era digital sebagian besar orang membaca berita melalui smartphone, namun ia mengaku masih memiliki pelanggan setia, terutama dari kalangan pegawai negeri, anak sekolah dan warga lansia yang sudah terbiasa dengan membaca koran setiap pagi. Ya menurut saya pasti ada yang bodoh. Biasanya golongan-golongan yang kayak gawai, kantoran, terus orang-orang yang tidak sepuh gitu, kesinan lagi. Kadang anak-anak muda mungkin buat sekolah, dilakukan tugas sekolah. Meski penjualan mengalami penurunan, semangat dalam berjualan tak pernah padam. Setiap hari berkeliling mengantarkan koran ke sejumlah rumah warga. Sebuah bukti bahwa teknologi boleh berkembang, namun semangat dan dedikasi tak pernah lekang oleh waktu. Dari Sumbersari, Jember, Nur Hasanah, Titik Bawon melaporkan.
Semangat dan kreativitas pelajar tapal kuda tampak jelas dalam ajang screening dan diskusi film pelajar yang digelar di kota Cinema Mall Jember. Acara ini menjadi ruang apresiasi bagi karya film para pelajar yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di dunia perfilman. Suasana semarak tampak mewarnai area kota Cinema Mall Jember saat acara screening dan diskusi film pelajar tapal kuda digelar. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi film-film karya pelajar yang memiliki potensi besar di dunia perfilman. Acara ini dikemas dalam 2 segmen, yang diawali dengan konsep outdoor semi festival, terbuka untuk umum dan berlangsung secara fleksibel, di mana film-film karya pelajar diputar dan didiskusikan bersama para penonton serta penggiat film lokal. Sementara itu, segmen kedua akan menayangkan film-film terpilih dari hasil seleksi dan berlangsung pada 15 November 2025 di dalam bioskop kota Cinema Mall. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bayu Pradana bersama sejumlah sponsor, di antaranya Kota Cinema Mall dan Orange Production. Bayu mengaku bahwa kegiatan ini lahir dari keinginannya untuk memberikan ruang bagi karya pelajar yang selama ini hanya berhenti sebagai tugas sekolah. Menurutnya, banyak karya film pelajar di wilayah tapal kuda yang sebenarnya layak ditonton dan diapresiasi. Jadi tujuannya itu memberi wadah apresiasi untuk film-film karya pelajar. Aku mengadakan ini semi festival gitu. Ini ada 2 sesi acaranya. Ini untuk sesi sekarang ini sesi yang outdoor. Outdoor itu gratis, terbuka untuk umum, terus juga lebih fleksibel acaranya. Nanti untuk sesi yang kedua itu aku adakan di dalam bioskop. Sesi 1 ini ada 4 film. Ya, dari SMKN 1 Cermi Bondowoso, dari SMAK Santo Paulus Jember, dari Mandua Jember, sama dari Komunitas Perfilman Jember. Dalam segmen pertama ini akan ada 4 film yang ditayangkan, yakni karya dari SMKN 1 Cermi Bondowoso, SMAK Santo Paulus Jember, dan Mandua Jember, serta Komunitas Perfilman Jember. Pertama kali mendirikan Orange Production itu tahun 2018 bulan Desember. Memfasilitasi teman-teman yang ingin belajar ya. Jadi Orange Production itu pingin siapapun tanpa melihat latar belakang pendidikan juga, latar belakang pekerjaan, budaya, ras, dan apapun itu supaya bisa saling belajar dan bisa membuat film, membuat audio visual itu menjadi satu hal kemampuan atau talenta yang bisa diminati oleh teman-teman semua, seperti itu. Menurut saya keren sih, soalnya kalau misal cuman dari sekolah kan kita lihatnya tuh cuman ya sebatas sekolah aja, terus kayak sekarang diapresiasi juga sama sekolah-sekolah lain. Melalui ajang ini diharapkan muncul semangat baru bagi para pelajar untuk terus berkarya dan memperkuat ekosistem perfilman daerah. Dari Kaliwates Jember, Nilu Apriliana melaporkan. Sensasi lezat sop singkong khas Kalimantan. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan.
Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Ada mau kemana? Mau daftar kuliah di Universitas Sragen. Program studi apa? Studi komunikasi dan penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng. Yuk. Bagi Anda yang suka hidangan berkuah, menu khas Pulau Kalimantan ini patut Anda coba. Selain menawarkan rasa yang gurih dan segar, menu itu juga cukup unik karena menggunakan singkong sebagai bahan utamanya. Bagaimana keunikannya? Berikut liputannya. Yakni sop singkong, hidangan khas Kalimantan yang kini telah hadir di Jember. Tepatnya di warung Sambang Borneo yang buka di Ruko Timur Kompleks Perumahan Bumi Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Sop singkong yang biasanya dihidangkan sebagai sajian tradisional saat berkumpul bersama teman maupun keluarga ini ternyata memiliki rasa yang enak dengan dominan rasa gurih. Bila biasanya olahan sop disandingkan dengan nasi hangat, sop singkong ini sedikit berbeda karena memakai singkong rebus sebagai pengganti nasi yang dicampur dengan kondimen lain seperti wortel, bihun, serta ceker ayam. Owner warung Sambang Borneo mengaku menjual berbagai masakan khas Kalimantan ini sejak 2 bulan terakhir. Dan sop singkong menjadi salah satu hidangan yang cukup menjadi favorit pengunjung yang datang. Selain sop singkong, hidangan lain seperti soto Banjar juga cukup diminati oleh pengunjung karena rasa yang otentik. Karena hampir seluruh bumbu dan resep seluruhnya langsung didatangkan dari Kalimantan. Sop singkong itu juga sudah jadi kuliner yang merakyat di kalangan masyarakat Balikpapan. Biasanya kalau ada acara kumpul-kumpul, misalnya arisan atau acara kumpul keluarga, mungkin kalau di Jawa lebih ngerujak ya, tapi kalau di Balikpapan itu biasanya kita ngumpul bareng sambil buat sop singkong bareng. Jadi yang uniknya dari sop singkong ini, karbonya kita menggunakan singkong, jadi lebih rendah kalori. Cocok sih buat untuk orang yang sedang diet. Dan untuk kuah kaldunya sendiri kita pakai kuah kaldu ayam, dan bumbunya itu lebih ringan daripada soto Banjar. Kemudian ada kondimen lainnya, ada bihun, ayam suwir, dan ceker ayam. Sementara untuk harga, berbagai menu di warung Sambang Borneo ini juga cukup terjangkau dari Rp10.000. Nah, bagi Anda yang ingin mencari destinasi kuliner yang berbeda dari biasanya, warung Sambang Borneo ini bisa menjadi salah satu opsi makan enak bersama keluarga. Dari Kaliwates, Jember, Zida melaporkan. Untuk meningkatkan kemampuan literasi dan menumbuhkan minat menulis di kalangan pelajar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Tapal Kuda menyelenggarakan kegiatan sekolah jurnalistik. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta dan antusias mengikuti setiap sesi pelatihan. Sekolah jurnalistik yang digelar oleh IJTI Tapal Kuda Jember
pada Jumat malam menjadi ajang pembelajaran menarik bagi para peserta magang dari Universitas Nurul Jadid. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dunia jurnalistik secara lebih mendalam kepada para mahasiswa yang memiliki minat di bidang media dan penulisan berita. Selama pelatihan, peserta mendapat materi seputar dasar-dasar jurnalistik, masa depan televisi, hingga etika kerja seorang jurnalis. Antusiasme peserta tampak dari keaktifan mereka dalam setiap sesi diskusi dan praktek lapangan. Kelas jurnalistik ini adalah satu menu dalam proses menjalani studi magang di IJTI. Kenapa kita sebut kelas jurnalistik? Karena di situ adalah menu-menu sajian tiap minggunya yang menjadi nutrisi tersendiri sebagai tambahan yang tidak ditemukan di dalam kampus. Jadi tujuan utama adalah menambah khazanah keilmuan, pengalaman, kemudian sebagai insight tersendiri tentang wawasan jurnalistik bagi peserta magang. Itu tujuan utamanya. Mereka menilai pelatihan jurnalistik memberikan pengalaman nyata tentang proses kerja media dan pentingnya menyajikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Melalui kegiatan sekolah jurnalistik ini, panitia berharap para peserta dapat mengembangkan kemampuan literasi dan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi yang semakin cepat. Pelatihan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat penulis serta membentuk generasi muda yang peka terhadap isu sosial di sekitarnya. Dari Kaliwates Jember, Maulidatul Hasanah melaporkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian resmi menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20%. Langkah ini dinilai sangat menguntungkan bagi petani. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%, di antaranya pupuk urea, NPK, ZA, dan pupuk organik. Langkah ini pun ke depan dinilai akan menggenjot ketahanan pangan lebih baik serta menekan ketergantungan akan impor. Hal ini disambut baik oleh masyarakat sebagaimana yang diutarakan oleh pemilik kios PPTS Agro Timur yang terletak di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa. Terkait dengan penurunan harga pupuk subsidi di tingkat petani, ini adalah hal yang baru terjadi dalam sejarah ya, karena penurunannya juga sangat besar, 20% dari harga awal. Kami dari urea saja dari awalnya yang 112.500 per saknya menjadi 90.000. Terus untuk NPK Ponska dari 115.000 menjadi 92.000. Dan untuk organik dari 32.000 per sak 40 kilo menjadi 25.600. Ini kami selaku PPTS mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pemerintah sekarang, kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan ruang yang begitu luar biasa kepada kami, sehingga sektor ini menjadi penopang utama, menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Untuk kebutuhan di desa kami, antara kebutuhan yang kami terapkan adalah apa yang disebut dalam 7 ketepatan itu. Kami mentaati semua 7 ketepatan itu mulai dari tepat sasaran. Tepat sasaran artinya petani penerima itu sudah harus terdaftar di ERDKK, di sistem e-pubers. Itu adalah orang petani yang betul-betul sasarannya memang di sana. Terus yang kedua tepat jenis pupuknya seperti apa. Terus tepat jumlah, tepat harganya seperti yang kami sampaikan barusan. Tepat waktu, pemupukannya tepat di sana, tepat tempat, dan tepat mutu. Tempat untuk subsidi
dari PI sudah jelas, aturannya sudah jelas di sana bahwa untuk mendapatkan pupuk subsidi harusnya tempatnya di kios-kios PPTS yang memang menjadi ditunjuk langsung oleh PI, seperti itu. Kalau masalah kendala, kami hampir dipastikan sudah banyak perubahan dalam hal penyaluran, karena sudah terrecord di dalam sistem digital Kementan yang namanya Ibubes di sana, bahwa tidak semuanya sudah terdigitalisasi di sana, bahwa petani yang terdaftar NIK-nya sesuai, luasannya sesuai, itu pasti akan mendapatkan pupuk sesuai dengan haknya di tingkat petani, seperti itu. Kami alhamdulillah dengan digitalisasi seperti ini, kami sangat banyak terbantu dengan sistem seperti ini. Mboten, saya selama menjadi pengecer belum pernah merasakan ada keterlambatan pasokan. Mulai kami order sekarang, 2 hari lagi, sehari kemudian langsung proses turun di kami, sehingga petani jangan khawatir untuk mendapatkan hak-haknya, karena itu memang haknya petani. Jadi tidak ada kekhawatiran sekarang. Kalau ke depan kami sangat berharap banyak. Kami juga sebagai ketua kelompok tani, kami juga sebagai ketua himpunan petani pemakai air, harapan kami besar bahwa pemerintah betul-betul memberikan ruang yang luar biasa kepada sektor ini, karena sektor pertanian adalah sektor yang sangat menjadi penopang, menjadi sokok guru perekonomian. Ketika sektor pertanian habis, maka bagaimana ekonomi ini akan bergerak, seperti itu. Kami berharap kebijakan-kebijakan pemerintah betul-betul menjadi pro petani, pro rakyat. Artinya apa? Sekarang alhamdulillah ada satu komoditi lagi yang disubsidi oleh pemerintah. Memang sebelumnya sudah disubsidi oleh pemerintah, tapi pernah tidak disubsidi. Sekarang kembali lagi disubsidi lagi. Komoditi tebu rakyat. Kami di berbagai kesempatan menyampaikan juga, karena di wilayah kami ini adalah wilayah sentral tembakau, di mana tembakau ini juga menjadi ikon untuk kabupaten kami tercinta, Kabupaten Jember. Kami mohon dengan teramat sangat bahwa tembakau ini nantinya pemerintah memberikan apresiasi buat kami untuk mendapatkan subsidi kembali seperti semula, atau bahkan sekarang hanya 10 komoditi kembali lagi ke awal, yang 99 komoditi yang mendapatkan subsidi. Jadi semuanya sudah sangat terintegrasi. Ini adalah sebuah kewajiban. Pupuk tersedia dengan baik, dengan layak, sesuai dengan kebutuhan petani, tapi irigasinya kami tidak maksimal. Maka salah satu komponen ketika tidak menjadi penunjang oleh komponen yang lain, maka untuk mencapai swasembada pangan itu kami akan mendapatkan sebuah sedikit hambatan di sana. Tapi ketika kami sekarang melakukan kegiatan pengeboran air tanah, ini sedalam 120 meter sudah selesai. Sekarang sudah penggalian jaringan irigasinya. Ini pun untuk menunjang ketahanan pangan secara nasional, seperti itu. Artinya apa? Ketika swasembada pangan itu betul-betul tercapai, maka Indonesia tidak akan pernah lagi ada impor-impor beras, impor-impor bahan-bahan pangan, seperti itu. Salah satu petani asal Desa Kamal, Abdullah pun mengaku senang karena baru kali ini merasakan penurunan harga pupuk, dan berharap regulasi ini tetap konsisten sehingga membantu menekan biaya produksi petani di wilayah. Saya terima kasih kepada Bapak pemerintah karena harganya pupuk sudah turun sekarang. Dari Arjasa Jember, Amalia melaporkan. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Ali Muhdar bersama kru yang bertugas pamit undur diri.